Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang buffer overflow. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga di channel Orang Siber Indonesia. Bersama saya Dendi, kita lanjutkan kembali untuk membahas buffer overflow. Tentunya tidak seperti yang dijelaskan di slide ini ya, bukan buffer yang itu. Nah, buffer overflow itu apa? Kita akan membahasnya. Di sini ada ilustrasi di mana ada seorang perempuan membawa gelas yang dengan airnya yang penuh. Lalu airnya tumpah. Nah, ilustrasi ini coba diingat-ingat, nanti mungkin bisa membantu pemahaman pada penjelasan selanjutnya. Oke lah. Nah, kita akan membahas apa saja sekarang. Kita tentunya akan membahas penjelasannya, apa itu buffer overflow. Lalu selanjutnya ada simulasi sederhana buffer overflow. Nanti kita akan menggunakan bahasa C. Lalu ada pencegahan dan selanjutnya kesimpulan terakhir. Nah, lanjut. Apa itu buffer overflow? Jadi gini, buffer overflow itu kita ibaratkan sebuah keadaan yang tidak sebagaimana mestinya, dikarenakan atau disebabkan karena adanya data-data yang disimpan melebihi kapasitas buffer memorinya. Nah, jadi kita ulang lagi, karena adanya data-data yang disimpan melebihi kapasitas buffer memorinya. Seperti tadi gelas itu adalah buffer memori. Lalu isinya itu adalah airnya tumpah. Nah, itu proses yang tidak sebagaimana mestinya. Kita gak mau tumpah kan, maunya kan kita biasa-biasa aja, tapi airnya tumpah dan itu tidak seperti yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Nah, buffer overflow ini bisa dimanfaatkan oleh para penyerang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menyerang sistem kita. Misalkan kita punya sistem, ada indikasi buffer overflow-nya. Oke, lanjut. Nah, untuk memantapkan pemahaman kita tentang pengertian buffer overflow secara sederhana, kita akan mensimulasikannya dalam bahasa C. Nah, di sini ada codingan bahasa C, itu seperti biasa ada library pada umumnya studio string, lalu kita buat main, lalu kita buat char karakter bub dengan nama bub, ini panjangnya 15, lalu interface sama dengan 0, lalu printf. Nah, ini printf, masukkan password. Oh iya, saya jelasin dulu, nanti kita akan buat semacam simulasi verifikasi password sederhana. Jadi anggap saja nanti ini verifikasi password yang dipakai oleh aplikasi-aplikasi. Tapi ini kita akan buat simulasi secara sederhana untuk membuktikan buffer overflow. Nah, masukkan password, lalu ada get bub. Nah, tarik ulur yang atas untuk sini, beri panjang 15. Nah, tapi kok di sini ada warning sih, ada implicit declaration of function gets. Nah, ini kenapa sih ada pemberitahuan kayak gini? Nah, kita disarankan memakai get untuk menghindari warning ini. Oke, nanti kita ini terbahas selanjutnya. Nah, ini passwordnya, ini password. Nah, printf ini mengeprint kalau misalkan passwordnya salah, dan else ini mengeprint kalau passwordnya benar. Nah, ini ditentukan, dideklarasikan dengan pas sama dengan 1, yang artinya kalau pasnya benar maka akan mendapatkan privilege root yang diberikan kepada user itu. Nah, jadi ini ketika password salah, lalu else ketika password benar, dan jika itu passwordnya benar maka akan ada root privilege diberikan ke user pemberitahuan tersebut. Oke, kita akan mencoba merunnya. Oke, kita buka terminal dan kita run. Oke, masukkan password. Nah, sekarang kita coba
menggunakan password yang benar terlebih dahulu. Nah, ini passwordnya benar. Nah, seperti tadi yang dijelaskan, password benar, maka kita akan diberikan root privilege, diberikan ke user. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencoba password salah lah, acak, tapi tidak lebih dari 15 karakter. Kenapa? Nanti terjawab selanjutnya. Nah, password salah kita tidak diberikan privilege. Nah, sekarang kita akan mencoba lagi password yang salah tetapi dengan karakter lebih dari 15. Nah, kok lebih dari 15 sih? Karena di sini 15, kita akan tentukan karakter lebih dari 15. Kita acak saja yang passwordnya berapapun yang lebih dari 15. Ini sudah lebih dari 15, kita enter. Nah, password salah tetapi ada pemberitahuan text message detected terminated. Jadi langsung di abort karena ada pemberitahuan warning tadi. Nah, inilah yang namanya buffer overflow. Ini ada kejadian yang tidak sebagaimana mestinya. Text message detected ini tidak sebagaimana mestinya. Mestinya kalau misalkan password salah, itu cuman pemberitahuannya password salah aja, karena kan salah. Ini juga salah, tapi kenapa ada tambahan text message detected ini? Kenapa? Karena buffer memori yang ditentukan tadi dalam codingan itu adalah panjangnya 15 karakter. Nah, kita menjadikannya di atas 15. Tapi ya memang ini itu terdampak ke semua codingan gitu, bakal seperti itu? Oh tidak, karena di sini kita menggunakan kata gets yang justru ini berdampak pada kemungkinan buffer overflow ini gets itu, sehingga di sini di dalam beberapa code editor itu udah ada warningnya, jadi jangan menggunakan gets. Kita disarankan bahkan untuk menggunakan app gets. Nah, seperti itu teman-teman, ini keadaan yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, oke, kita next. Nah, di sini ada kata-kata yang seharusnya kita hindari untuk meminimalkan kemungkinan terkena atau terdampak buffer overflow tadi. strcpy, strcat ini codingan C. Lalu get tadi kita pakai get, seharusnya kita jangan pakai get, kita pakai app get tadi, sprint app, scanf. Nah, ini semua ini yang kemungkinan terdampak dari buffer overflow nanti. Oke, next. Lalu pencegahannya seperti apa? Nah, antisipasi karakter ilegal ya, maksudnya tadi menghindari karakter-karakter yang tadi. Terus ditentukan dengan karakter-karakter yang lebih aman. Ini banyak sumber-sumbernya, bagaimana cara melakukan secure coding pada bahasa C. Lalu karakter-karakter ilegal itu seperti apa? Misalkan karakter ilegal itu ada .2ls, lalu pada Unix atau Linux ada tanda dollars pada PHP dan cout pada C. Lalu selanjutnya ada verifikasi panjang data. Nah, kita harus verifikasikan panjang datanya itu seperti apa, sejauh mana. Kalau misalkan kita ingin menggunakan get, ya kita verifikasikan yang panjang supaya tidak terkena. Tapi alangkah baiknya walaupun misalkan kita panjang, kita jangan menggunakan gets yang tadi, kita gunakan app gets, kita verifikasikan panjangnya berapa. Kalau misalkan kita menggunakan app get, nah app get nanti kita gini, terus kita verifikasikan babnya berapa. Nanti ini di codingan ya, contohnya babnya berapa, panjangnya misalkan 15, terus ininya kemana kayak gitu. Itu kalau misalkan kita menggunakan app get sudah diverifikasikan sebelumnya panjang datanya dan pasti. Lalu validasi jangkauan data. Validasi jangkauan data ini ada dua, maksudnya adalah kalau misalkan data dari 32 bit atau data 64 bit berbeda ya, misalkan 32 bit dari minus 2 juta atau 2 miliar ke 2 miliar, itu nanti untuk nilai integernya ya, tipe data integernya. Mungkin kita tidak akan membahas itu lebih lanjut, kita akan membahas buffer overflow-nya secara sederhana.
So, jadi kesimpulannya apa nih buffer overflow itu? Nah, ada gelas tumpah, kita nggak menemukan sebuah situasi di mana itu tidak sebagaimana mestinya. Jadi untuk menghindari buffer overflow, hindari tadi codingan-codingan ini dengan memasukkan ini. Tapi intinya sih kalau misalkan buffer overflow ini sering kejadiannya di bahasa C ya. Jadi kalau menggunakan bahasa selain C, Python kayak gitu, itu biasanya jarang terkena buffer overflow sih selama pengetahuan saya. Oke, jadi buffer overflow ada gelasnya kepenuhan air tumpah hingga terjadilah kecelakaan, misalkan kelicinan, ada yang jatuh gara-gara gelasnya kita tumpah. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh intruder untuk eksploitasi sistem kita atau seperti itu. Oke, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk selalu sharing. Keep sharing and keep learning, atau keep learning and keep sharing sama aja. Terima kasih telah menonton. Apabila ada pendapat, saran, masukan, silahkan masukkan di komentar. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.